Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa bertemu lagi dalam materi selanjutnya. Materi kita pada saat ini adalah materi tentang nutrisi. Nutrisi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena nutrisi merupakan bagian penting yang mempengaruhi kerja organ tubuh fisiologis manusia. Dalam setiap saat kita sering diperhadapkan dalam memilih nutrisi yang tepat untuk tubuh kita, yang kita ketahui bisa berdampak pada kesehatan kita, maupun bisa berdampak pada kehidupan kita. Bila kita lihat pada saat ini, sudah banyak jurnal, publikasi ilmiah yang dikeluarkan berhubungan dengan nutrisi. Dengan kata lain, di internet pun kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Tentunya, di dalam mendapatkan informasi tersebut, kita perlu bijaksana. Perlu memperhatikan informasi yang kita baca, siapa yang menulisnya, dari mana sumbernya, data-data yang disebutkan sesuai atau tidak. Kenapa? Karena itu akan berdampak pada informasi yang tepat, akan menolong untuk menuntun pada tindakan yang tepat. Sebaliknya, misinformasi atau informasi yang kurang tepat akan menuntun kepada pembuatan keputusan yang kurang tepat, sehingga tindakan pun yang dipilih adalah kurang tepat. Nah, berbicara tentang pemilihan makanan, ya, tentu berbicara nutrisi, berbicara tentang apa yang kita makan. Sehingga statement ini sangat tepat, you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Nah, dalam hal ini, nutrisi adalah apa yang sebenarnya kita makan. Karena nutrisi dan makanan merupakan bagian penting dalam tubuh manusia atau kehidupan manusia. Nah, di dalam memilih makanan, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang mendorong seseorang di dalam memilih makanan. Yaitu seperti makanan yang disukai. Ketika seseorang makan makanan tertentu, biasanya dia lebih cenderung memilih makanan yang dia sukai. Atau yang dikenal dengan istilah personal preference. Ya, makanan yang disukai itu adalah makanan yang sering dipilih seseorang. Dengan kata lain, di dalam memilih makanan, seseorang paling sering menggunakan perasaannya di dalam memilih makanan yang dia sukai. Seperti contoh, bila di satu meja itu terdapat 10-11 jenis makanan yang berbeda, biasanya orang akan memilih makanan tanpa mempertimbangkan hal yang lain. Dia lebih memilih makanan yang dia sukai. Tentunya makanan yang disukai saat ini oleh banyak orang, bila kita lihat, adalah jenis-jenis makanan yang mengandung gula yang tinggi, bahkan juga mengandung garam yang tinggi. Faktor yang lain yang mempengaruhi seseorang di dalam memilih makanan yaitu yang dikenal dengan habit atau kebiasaan. Orang tua biasanya membentuk atau pembentuk habit dari anak-anak, kebiasaan dari anak-anak. Ketika setiap pagi orang tua menyediakan bubur, telur, bubur kacang hijau untuk anaknya makan, secara tidak langsung dalam pemilihan makanan didasarkan pada kebiasaan. Proses membiasakan inilah yang akan akhirnya menolong anak-anak untuk memilih makanan apa yang nanti dia akan makan. Bukan hanya habit, ya. Ada faktor lain juga yang dikenal dengan kebiasaan atau warisan keluarga. Tentu setiap keluarga memiliki tradisi atau kebiasaan yang berbeda. Seperti ketika kita kumpul bersama dengan keluarga, kita akan melihat bahwa makanan-makanan yang disediakan adalah makanan-makanan yang biasanya merupakan tradisi keluarga ataupun tradisi suatu tempat. Seperti kalau di Manado kita kenal dengan bubur Manado atau tinutuan. Itu merupakan ethnic food yang dapat dijumpai di kota Manado. Mungkin di tempat lain juga berbeda. Nah, bila kita lihat bahwa di Amerika, dalam sebuah sumber mengatakan bahwa 60% restoran yang ada di Amerika itu
dikuatkan dengan nama restoran yang berbau sebuah daerah atau sebuah negara. Seperti American food, Mexican food, Asian food, kemudian Chinese food. Itu adalah restoran-restoran yang membawa tradisi khas dari negara mereka. Nah, pemilihan makanan yang lain adalah karena pengaruh interaksi sosial. Ya, harus diakui kadang bila kita bersosial, berinteraksi dengan orang lain, ada jenis-jenis makanan yang mungkin kita tidak biasa makan, atau mungkin kalau dikasih pilihan secara pribadi kita tidak makan, tetapi oleh karena hubungan interaksi sosial mendorong kita untuk mencoba, bahkan memilih makanan tersebut. Bukan hanya itu, faktor lain yang mempengaruhi dalam pemilihan makanan adalah mudahnya makanan itu didapat, kemudian efisiensi makanan itu, dan juga murahnya harga dari makanan tersebut. Bila kita lihat pada golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah ataupun menengah ke bawah, kita akan menemukan bahwa hal ini sering dipertimbangkan. Di dalam pemilihan makanan, mereka akan selalu mempertimbangkan yang pertama yaitu ekonomi. Murah atau tidak, terjangkau atau tidak. Ya. Untuk golongan kelas yang lain mungkin memilih availability-nya, artinya ketersediaannya. Sehingga muncullah banyak kafe-kafe atau rumah makan yang siap saji ataupun cepat saji. Nah, ada juga dalam pemilihan makanannya dihubungkan dengan hal positif dan hal negatif. Ya, kira-kira hal positif apa yang saya akan dapatkan ketika saya memakan makanan ini? Ada juga ya tipe orang seperti itu. Mereka memilih makanan oleh karena dampak positifnya dan mempertimbangkan dampak negatif dari makanan itu ketika akan masuk ke dalam tubuh. Atau bisa juga dihubungkan dengan emosi, ya, emosi yang positif ataupun emosi yang negatif. Nah, dalam hal ini kita akan menemukan bahwa seseorang bisa memilih makanan tertentu oleh karena dia mengalami stres. Jadi mungkin kita pernah dengar kesaksian atau sharing atau curhat dari teman, dari keluarga kita, suami, istri atau anak-anak kita, atau teman-teman kita yang mengatakan bahwa saya sering makan makanan tertentu ketika dia mengalami stres secara emosional. Atau bahkan juga ada beberapa orang yang mengatakan bahwa dia tidak bisa makan apapun makanan itu ketika dia mengalami stres. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan seseorang dalam memilih makanan. Faktor yang lain adalah yang dikenal dengan value atau nilai. Nah, biasanya pemilihan makanan dalam faktor ini sering dihubungkan dengan agama, sering juga dihubungkan dengan environmental concern, hal perhatiannya dengan lingkungan. Saya kasih contoh, ada sahabat saya yang memilih untuk menjadi vegetarian oleh karena pertimbangan dampak kepada lingkungan akibat dari mengkonsumsi makanan hewani. Nah, tentu ini pandangannya ya. Ini berhubungan dengan nilai. Ada juga agama tertentu yang memiliki kebiasaan untuk tidak makan ikan dan daging oleh karena nilai agama mereka, kepercayaan mereka. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan. Ada faktor lain juga. Faktor lainnya itu adalah pemilihan makanan didasarkan pada pertimbangan penampilannya dan berat badannya. Ya. Dengan kata lain, contohnya ada seseorang yang mengikuti diet, dia lebih cenderung memilih makanan-makanan yang menunjang proses dietnya. Ataupun seseorang demi menjaga tubuh atau penampilannya baik, dia menghindari makanan-makanan yang mungkin tinggi lemak, makanan-makanan yang mengandung minyak berlebihan, dia memilih makanan-makanan yang fresh, kemudian natural. Jadi pemilihan makanan dalam hal ini juga bisa dipertimbangkan, bisa dipengaruhi dalam pendapatnya atau pandangannya, apakah ini mempengaruhi penampilan saya ataupun mempengaruhi berat badan saya. Faktor lain dalam pemilihan makanan adalah
kira-kira ketika saya makan makanan ini, apa nutrisi dari makanan ini yang akan masuk ke dalam tubuh saya? Atau kandungan nutrisi yang ada di dalam makanan itu. Ya, saat ini lagi tren dengan istilah phytochemicals. Meskipun tentu tidak banyak orang awam juga memahaminya, namun phytochemicals adalah satu bidang ilmu, ya, bukan bidang ilmu ya, satu konsep yang mempelajari tentang kandungan-kandungan fitokimia pada tumbuhan yang senyawa ini bisa memberikan manfaat kesehatan, ya, sehingga pengetahuan tentang nutrisi saat ini meningkat tajam. Tentunya mungkin di antara kita masuk pada kategori-kategori yang saya sudah sebutkan, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih makanan. Bisa satu faktor, bisa dua faktor, bisa oleh karena kandungan nutrisi dalam makanan itu sehingga dia memilih makanan itu, bisa juga karena faktor value agamanya, bisa juga oleh karena pertimbangan penampilan tubuhnya, bisa juga oleh karena faktor budaya, tradisi di negaranya. Nah, setiap kita memilih makanan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Bila kita berbicara tentang nutrisi, itu berarti berbicara tentang suatu manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita memakan makanan tertentu. Dan bila kita memahami bahwa secara biologis Tuhan sudah menciptakan tubuh kita dengan ajaib. Dan di dalam keajaiban Tuhan, Tuhan ternyata tidak membuat manusia itu buta atau tidak mengerti. Tuhan menambahkan wisdom, sehingga dengan wisdom ini bisa menolong seseorang di dalam memilih makanan. Tentu setiap orang memiliki opini, pendapat yang berbeda di dalam memilih makanan. Ya, namun di dalam hikmat yang Tuhan berikan, Tuhan akan menolong kita untuk memilih makanan yang tepat. Tentunya dipertimbangkan dengan umur kita, dipertimbangkan dengan tubuh kita, dipertimbangkan oleh karena jenis kelamin kita, dipertimbangkan dengan berat badan kita, dan juga dipertimbangkan dengan faktor-faktor lain. Tentunya kebutuhan nutrisi setiap orang berbeda. Kita harus akui itu. Mengkonsumsi satu jenis makanan, bahkan itu baik untuk tubuhnya, namun belum tentu pada kondisi tubuh yang lain. Oleh karena tentu ada faktor internal yang mempengaruhi sehingga tubuhnya menolak makanan tersebut. Namun secara sederhana tubuh membutuhkan nutrisi. Nutrisi yang tepat, nutrisi yang baik akan memberikan impact yang besar bagi kesehatan tubuh kita. Perlu kita akui bahwa tubuh kita tersusun oleh yang namanya jutaan sel. Dan bagaimana sel-sel ini bisa bekerja dan baik oleh karena suplai nutrisi yang di dalam nutrisi itu mengandung atom, mengandung mineral, mengandung senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh sel untuk dia bisa bekerja dan beraktivitas. Maka di dalam hal ini kita perlu melihat hubungan antara nutrisi dan tubuh kita. Bila kita memahami bahwa tubuh kita bekerja oleh karena ketersediaan nutrisi. Ketersediaan nutrisi bisa bersifat secara langsung, bisa juga dalam bentuk cadangan makanan yang sudah disimpan di dalam tubuh kita. Sekarang, bila kita melihat bahwa tubuh kita, sel darah merah kita itu dibaharui setiap 120 hari, khususnya untuk sel darah merah yang sudah tua. Saluran pencernaan kita selalu di-renew kurang lebih 3-5 hari setiap 3-5 hari. Dengan kata lain, ada kabar baik, good news bagi kita, di mana tubuh sebenarnya melakukan terus perbaikan, pembaharuan untuk mempertahankan
fungsinya. Bila kita berbicara tentang nutrisi, kita akan melihat bahwa ada hubungan erat antara nutrisi dengan tubuh kita. Tentu berbicara tentang nutrisi dan tubuh, dia tersusun oleh berbagai jenis komponen yang kemudian menjadi satu dan kemudian bermanfaat maupun bekerja sesuai dengan fungsinya. Bila kita berbicara tentang komposisi makanan, berbicara tentang makanan, makanan itu mengandung kurang lebih karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Satu jenis makanan bisa mengandung kesemuanya, bisa juga mengandung minimal 3 komponen makanan ini. Bisa mengandung protein, bisa mengandung lemak, bisa mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, atau air juga. Nah, maka perlu kita memahami bahwa satu jenis makanan bisa mengandung kembali karbohidrat, bisa saja mengandung lemak, bisa saja mengandung protein, bisa saja mengandung vitamin, mineral, dan air. Artinya, kita bisa mendapatkan suplai nutrisi secara lengkap ketika ada kombinasi satu makanan dengan makanan yang lain. Makanan yang satu mungkin kadar lemaknya tinggi, kadar vitaminnya tinggi, tapi mungkin kadar karbohidrat atau proteinnya rendah. Tapi pada satu jenis makanan lain, kadar proteinnya tinggi, kadar karbohidratnya tinggi, vitaminnya tinggi, tapi kadar airnya rendah dan kadar lemaknya rendah. Nah, dengan kata lain, kita perlu memahami bahwa esensinya setiap jenis makanan minimal mengandung 3 komponen nutrisi yang saya sudah sebutkan. Bagaimana dengan komponen tubuh? Tubuh kita juga sebenarnya tersusun oleh nutrisi, di mana 60% berat tubuh kita adalah tersusun oleh air. Komponen tubuh kita kurang lebih 60% penyusunnya adalah air, di mana kurang lebih 15% sampai 20%, bahkan ada referensi yang mengatakan 30% disusun oleh lemak. Dan sisanya tubuh kita tersusun oleh yang namanya karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Bagaimana dengan komposisi kimia dari nutrisi tersebut? Kita akan menemukan banyak nutrisi-nutrisi sederhana yang merupakan bagian dari yang namanya mineral. Saya kasih contoh yaitu zat besi. Ya, setiap mineral memiliki sifat kimia yang berbeda dengan yang lain. Di mana pada beberapa jenis nutrisi, bila dia mengandung zat karbon, maka dia akan disebut dengan organik. Sedangkan bila dia tidak mengandung unsur karbon, dia disebut dengan inorganik. Contohnya di sini dikatakan bahwa ketika kita memakan makanan yang mengandung zat besi, atau kita coba lihat dalam proses siklus daur ulang darah, di mana di dalam daur ulang darah itu kita memiliki zat besi, dan zat besi itu menjadi bagian dari sel darah merah. Lewat sebuah proses ikatan kimia, dia bergabung menjadi yang namanya sel darah merah. Tentunya satu mineral dengan mineral lain bisa memiliki sifat yang berbeda, bisa juga memiliki sifat yang sama meskipun fungsinya berbeda. Kita lanjut. Bila kita melihat ada yang disebut dengan nutrisi inorganik. Nutrisi inorganik seperti air dan seperti mineral. Oleh karena mereka tidak memiliki ikatan atom karbon. Sedangkan karbohidrat, lemak, dan protein, bahkan vitamin, mereka disebut sebagai nutrisi organik oleh karena memiliki ikatan karbon. Tentunya dalam kelas nutrisi,
Di kelas-kelas berikutnya kita akan mempelajarinya lebih dalam. Dan selanjutnya, ada juga kebutuhan nutrisi yang disebut dengan essential nutrients dan non-essential nutrients. Essential nutrients artinya nutrisi yang perlu disuplai, didapatkan dari luar tubuh, atau yang perlu kita dapatkan lewat memakannya, oleh karena diperlukan dan sangat dibutuhkan. Dengan kata lain, nutrisi ini tidak dapat disiapkan oleh tubuh kita. Bila nutrisi itu dapat disiapkan, disediakan oleh tubuh kita, akan disebut dengan non-essential nutrients. Di dalam tubuh kita, tubuh membutuhkan nutrisi. Dan nutrisi itu didapatkan yang paling utama dari karbohidrat, lemak, dan protein. Dengan kata lain, vitamin dan mineral serta air berbeda dengan 3 nutrisi sebelumnya, di mana mereka tidak menghasilkan energi, tetapi juga terlibat di dalam aktivitas menghasilkan energi. Di dalam ilmu nutrisi, energi itu diukur dengan kilokalori. Meskipun di dalam penerapannya, bila kita menemukan istilah kaloris, sebenarnya itu adalah kilokaloris, di mana 1 unit energi sama dengan 1000 kilokaloris. Energi ini dihasilkan dari karbohidrat, lemak, dan protein, dan diukur dengan istilah atau menggunakan istilah ukur kalori, di mana di dalam setiap perhitungan, energi itu digambarkan dengan 1000 kalori. Artinya 1000 kalori dalam ukuran metrik itu dikenal dengan kilokalori. Bila kita membaca pada berbagai buku, majalah, bahwa sebuah apel menyediakan 100 kalori, sebenarnya yang dimaksudkan adalah 1000 kilokalori. Dengan kata lain, kilokalori juga menggunakan singkatan yang disebut dengan KCAL, ya, KCAL, kilokalori. Nah, energi dari makanan itu diukur dengan nilai yang berbeda. Contohnya, pada karbohidrat, ya, 1 gram karbohidrat sama dengan 4, diperkirakan kurang lebih 4 kilokalori. Dan pada protein, diperkirakan mengandung 4 kilokalori juga, dan pada lemak mengandung 9 kilokalori. Ini adalah kandungan energi yang terdapat pada karbohidrat, protein, dan lemak. Kita dapati bahwa energi yang lebih besar ketika diolah itu didapat paling banyak pada lemak. Tentu juga akan mempengaruhi proses metabolisme cepat atau lambat, dan inilah yang kita pelajari di kelas nutrisi. Bila kita melihat bahwa kebanyakan makanan mengandung 3 sumber energi ini, juga mengandung vitamin, mineral, dan air. Contohnya, pada daging. Daging juga mengandung air, juga mengandung lemak, juga mengandung vitamin, mineral, juga protein. Bagaimana dengan roti? Roti juga mengandung air, kemudian ada keturunan lemak, kemudian ada sedikit protein, vitamin, dan mineral yang ditambahkan pada karbohidratnya. Dengan kata lain, kita perlu memahami bahwa 1 jenis makanan bisa mengandung 2, 3, bahkan lebih kandungan nutrisi. Vitamin juga masuk dalam kelompok nutrisi organik, meskipun dia tidak mampu menyediakan energi atau tidak untuk menghasilkan energi.
namun dia berperan penting di dalam proses menghasilkan energi pada karbohidrat, lemak, dan protein. Kurang lebih masing-masing vitamin yang ada, kurang lebih 13 jenis vitamin, memiliki fungsi masing-masing, memiliki peranan masing-masing yang dia lakukan. Di mana satu vitamin yang lain berperan dalam kesehatan mata, vitamin lain memperkuat pernafasan ataupun saluran pernafasan, vitamin lain membantu dalam kerja hormon seks dan juga hormon-hormon yang lain, dan juga vitamin itu banyak juga berfungsi untuk penyerapan kalsium, untuk kesehatan organ-organ tubuh. Berbicara tentang vitamin, vitamin hanya bisa berfungsi dengan baik bila didapatkan secara lengkap atau utuh. Dengan kata lain, vitamin sangat mudah mengalami kerusakan oleh karena panas, oleh karena sinar matahari, dan oleh karena zat kimia lainnya. Sehingga itulah kenapa tubuh berusaha menjaganya dengan hati-hati, dan itulah kenapa penting sekali memasak dengan cara yang bijaksana untuk menghindari dan menekan kemungkinan rusaknya vitamin atau hilangnya vitamin. Cara atau strategi dalam memasak itu tentu dapat kita pelajari, dan kita akan pelajari untuk menolong kita mengurangi kemungkinan hilangnya kandungan-kandungan nutrisi dari satu jenis makanan dengan cara memasaknya dalam waktu yang singkat dan dengan menggunakan sedikit air. Selanjutnya tentang mineral. Ya, di tubuh kita beberapa mineral berada secara bersama-sama pada sebuah struktur seperti pada tulang maupun gigi, di mana mineral-mineral ini juga ditemukan sebenarnya pada cairan tubuh yang mempengaruhi komponen cairan tersebut. Apapun fungsi dari mineral, sekali lagi mineral tidak dapat menghasilkan energi, namun bisa terlibat di dalam aktivitas penghasilan energi. Kurang lebih ada hanya 16 mineral yang diketahui dibutuhkan di dalam nutrisi bagi manusia. Hal yang lain masih sementara dalam studi penelitian untuk menentukan apakah mineral-mineral tersebut memiliki efek yang signifikan dalam aktivitas tubuh. Nah, oleh karena mineral itu bersifat inorganik, maka dia sifatnya indestructible. Artinya sukar atau sulit untuk dirusakkan dan tidak perlu penekanan yang khusus, perhatian yang khusus, layaknya perhatian yang kita berikan untuk vitamin. Mineral bagaimanapun juga bisa berikatan, ya, dengan substansi-substansi yang lain yang bila ikatannya tidak sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh bisa merugikan tubuh, bisa juga proses penyerapannya terganggu oleh ikatan-ikatan tersebut, sehingga mineral juga ditemukan bisa hilang, ya, pada makanan-makanan yang dimasak dalam proses waktu yang lama, kemudian juga bisa hilang ketika makanan tersebut direndam terlalu lama di dalam air. Maka penting sekali kita memperhatikan hal ini. Dan bagian terakhir dari materi saya pada saat ini yaitu tentang air, di mana air itu sangat dibutuhkan oleh tubuh dan tersedia abundant banyak sekali di lingkungan kita oleh karena perannya yang sangat penting dalam kinerja tubuh, dan bukan hanya tentang tubuh tetapi juga perannya yang sangat besar bagi lingkungan kita, di mana air membantu di dalam proses reaksi metabolik dan juga menolong membawa menjadi
transport untuk mineral-mineral, nutrisi-nutrisi yang lain bisa mencapai ke sel dan membantu juga membawa sampah-sampah dari sel ke liver untuk dibuang, di mana air akan kita bahas pada kelas-kelas berikutnya. Kurang lebih pengenalan nutrisi pada saat ini. Sekian, kiranya Tuhan memberkati kita semua.